Hai, ketemu lagi sama aku Maitra Taramasi di Morpheus Channel. Kali ini aku bakalan ngebacain novel aku yang sudah tamat. Judulnya Saat Aku Tak Lagi Jadi TKW. Semakin selamat mendengarkan atau selamat menonton. Kapan kirim uang lagi, Sum? Anak-anak perlu bayar biaya sekolah dan kuliah. Genteng banyak yang bocor di musim hujan begini. Dan si bungsu juga minta motor kayak kakaknya. Katanya biar bisa sekolah, bawa motor sendiri kayak teman-temannya yang lain. Malu katanya, masa jalan kaki terus ke sekolah? Astagfirullahaladzim, baru saja aku ingin makan, tapi telepon dari Mas Patno membuat nafsu makanku hilang. Padahal seharian aku belum sempat makan, dan sekarang sudah jam 10 malam. Kakiku sampai gemetar dan keluar keringat dingin karena kelaparan. Kok diam saja sih, Sum? Tanya Mas Patno lagi ketika aku hanya diam saja. Bukannya tak mau menjawab, tapi aku sedang kehabisan tenaga. Meskipun hari ini Chinese New Year hari yang ketiga, tetapi tetap saja kerjaan saja, nggak ada hentinya lah pokoknya. Dari bangun tidur yang diurusin cuma soal masak, dan masak. Karena banyak teman dan sanak saudara bosku yang berkunjung ke rumah. Sebentar mas, aku baru duduk. Seharian capek berdiri terus. Halah, capek ngapain sih? Capek tuh aku tiap hari ngurus anak dan pergi ke sawah. Kerjaanmu mah enak, nggak perlu panas-panasan tiap hari di rumah terus. Kerjaanku kan memang di rumah, Mas. Makanya tiap hari aku di rumah. Ingin rasanya bicara begitu sama Mas Patno. Tapi kuurungkan. Kalau aku membantah, bisa-bisa jadi panjang deh urusannya. Dan ujung-ujungnya, suami yang kutinggal jadi TKW selama 20 tahun itu bisa ngamuk. Sabar ya mas, nanti kalau sudah gajian pasti aku kirim. Kataku berusaha sesabar mungkin. Aku sih bisa sabar, tapi uang sekolah anakmu kan nggak bisa sabar. Habis tiap hari aku dapat uang tagihan dari sekolah. Lah, uangnya dari mana mas? Mas kan tahu kalau aku nggak gajian, aku nggak punya uang. Coba pinjam dulu sama bosmu, Sum. Bilang saja kalau ada urusan penting, usul Mas Patno dengan entengnya. Kalau tidak mau memperpanjang lagi obrolan, aku langsung saja mengiyakan agar dia menutup teleponnya. Besok aku coba ya mas, sekarang sudah malam. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mas Patno langsung menutup teleponnya. Padahal bisa kan bertanya dulu bagaimana kabarku, sehat apa tidak, capek apa tidak, sudah makan apa belum. Aku tahu Mas Patno sejak dulu memang begitu, tetapi aku juga manusia biasa kan, yang butuh perhatian dari semuanya meski hanya sekali. Who's talking to you, Sum? Makanlah dulu, kata majikanku yang sedang membuka kulkas dan mengambil buah naga yang sudah aku potong dan kutaruh di dalam tempat kedap udara. Husband, Mam, aku menjawab singkat. Sudah hampir 20 tahun aku bekerja di sini dan bos perempuanku itu selalu baik. Ya, meskipun kalau soal duit dia selalu perhitungan. Sebagai seorang Singaporean, Mam Lucy adalah keturunan Chinese yang bisa bahasa Melayu. Jadi bahasa kami sehari-hari adalah bahasa campur-campur antara Inggris Singapura dan juga bahasa Melayu. Hiya, itlah. If your dinner first baru calling. Yes, Mom. Thank you. Jawabku sambil tersenyum dan perempuan berusia 60-an itu pun pergi meninggalkan dapur. Sambil makan char kway teow yang sudah dingin, pelan-pelan air mataku jatuh ke pipi. Seandainya Mas Patno seperti bosku yang perhatian begitu, pasti aku sudah sangat bersyukur. Sayangnya apa yang ditanyakan Mas Patno saat telepon adalah uang, dan uang. Aku tahu kalau di kampung kebutuhan anak-anakku sangat banyak, tetapi hidup ini kan bukan hanya soal uang. Apalagi selama ini aku meninggalkan anak-anak dan suamiku menjadi TKW agar keluargaku bisa hidup layak.
Aku yang dulu berusia 20-an dan baru melahirkan anak pertamaku langsung mendaftar ke PJTKI karena ingin punya rumah sendiri. Maklum, bapak dan emakku hanya orang yang sederhana yang tidak mungkin mewariskan tanah atau rumah. Apalagi aku masih punya satu adik. Selama pernikahan kami itu, kami tinggal di rumah orang tuaku, tetapi tetap saja aku tidak nyaman. Aku bercita-cita ingin punya rumah sendiri agar tidak perlu bergantung lagi pada orang tua atau keting tidak ketinggian kan cita-citaku. Anti Sum, makan apa tuh? Tanya Robert. Dia adalah anak bosku yang paling bontot. Usianya hampir sama dengan anak pertamaku yaitu 19-an. Kue tiao, do you need something? No, I just wanna give you this. Ujar Robert sambil memberikan padaku sebuah kotak ponsel berwarna putih. Tak baru, tapi lebih bagus daripada punya anti Sum yang black and white. This is for me, smartphone? Aku bertanya tak percaya. Yes, nanti I ajar biar bisa pakai smartphone. Thank you, Robert, jawabku dengan mata berkaca-kaca. Sem-sem, Auntie. Anak lelaki itu memelukku dengan erat. Thank you for taking care of me, kata anak itu lagi yang membuatku tidak mampu menahan tangis karena Robert tidak hanya menganggapku sebagai seorang pembantu di rumahnya, tetapi dia menganggapku sebagai bagian dari keluarga. Lepas ini, I teach how to use smartphone, oke? Tapi selesaikan makan and bersih-bersih dulu ya. Oke, Anti nak clear up first kalau gitu, sahutku sambil tersenyum. Dan dengan cepat menghabiskan makanan agar cepat pula aku bersih-bersih dapur dan yang berantakan bak kapal karam.